Oke guys, kali ini kita kedatangan mobil yang mau diinstal audionya. Dan setelah kita cek, mobil ini hanya bisa menggunakan speaker berdiameter 4 inch yang tersedia dari bawaan mobilnya. Tapi kita mau menggunakan speaker yang berdiameter 6 inch. Bisa nggak ya? Oke, kita akan bahas selengkapnya setelah yang satu ini. Halo guys, ketemu lagi kita di Bronson Official. Oke guys, nah di sini terlihat dashboard bawaan mobilnya ya, tempat speakernya ada di bagian atas. Di sini tersedia untuk placement speaker yang berdiameter 4 inch. Nah, kalau kita lihat ini mobil udah jadi. Ini mobil udah jadi. Jadi kita lihat 6 inch-nya di mana? Di pintu juga nggak ada. Iya kan? Di pintu nggak ada. Kenapa kita nggak mau pasang di sini? Mungkin kita juga bisa bikin di door trim ini. Untuk berdiameter 6 inch kita bikin panel, bisa juga di sini. Tapi namanya juga mobil antik, mobil yang jarang, mobil unik. Jadi customer tidak mau merubah-rubah door trimnya atau merusak. Jadi mau terlihat seperti OEM. Nah, kita bisa lihat, nah di sini dia nih. Midbusnya kita taruh di bagian bawah. Yang disebut-sebut orang audio itu kick panel. Nah, penempatannya di sini sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan pastikan kalau yang sebelah kanan itu karena kita ada posisi nyetirnya di kanan, pastikan speakernya tidak berdekatan dengan pedal gas atau nyangkut. Jadi kasih jarak sedikit supaya pada saat kita gas kendaraan kita tekan gas, nggak terlalu nyangkut dengan panel midbus yang kita custom. Dan di bagian dalam mungkin kita ada treatment sedikit, kita kasih peredam akustik atau peredam aluminium, itu bebas. Lalu kita kasih dakron juga boleh untuk membuat akustik dari ruang belakang speaker. Nah, untuk yang diameter 4 inch ini sebenarnya juga bisa kita gunakan speaker full range. Tapi kebetulan di mobil ini kita menggunakan sistem two-way dengan midbus 6 inch dan tweeter. Jadi kalau mau dibikin full range juga bisa nih, full range 3 in. Atau mau dibikin three-way juga bisa. Mid range-nya kita taruh di dashboard atas, tweeternya kita bikin housing kecil di sini atau bikin kecil di sini, jadi nggak blind spot. Kita kelihatannya pasti tetap original. Yang pasti midbusnya itu penempatan di pintunya itu kita hindarkan karena tetap mau menjaga original bawaan pabriknya. Kalau dibobok susah nyari partnya mungkin. Oke, instalasi customan seperti ini kita sebut dengan ala-ala Bronson. Mungkin instalasi seperti ini bisa kepake di mobil-mobil tua lainnya seperti Mercy Boxer, Mercy yang orang sebut Baby Benz. Atasnya kan 4 in juga, dia nggak ada tempat midbus. Daripada bobok-bobok panel, kita bisa jadi patokan untuk bikin di kick panel. Ataupun BMW E36 atau BMW tua lainnya bisa. Jadi kita bisa menggunakan speaker 6 in tanpa harus mengorbankan area door trim pintu. Oke, nah sekarang kita lanjut langsung ke produknya. Di sini di mobil Toyota Probox. Di sini mobil, oh iya belum disebut ya dari tadi ya mobil apa ini ya. Mobil ini Toyota Probox atau ada sebutannya Toyota Success ya. Kalau nggak salah itu deh. Nah, untuk spek barang di mobil ini kita menggunakan head unit Pioneer DMH ZF 2250BT. Ini simpel banget. Lalu penggunaan speaker two-way-nya kita menggunakan reverb akustik dengan seri M61. Untuk power seperti biasa kita main simple. Kita andalkan prosesor yang sudah ada amplifiernya. Di sini kita menggunakan prosesor DSP-M dari Topeless. Jadi outputnya 4 channel untuk speaker depan, jadi 2 channel untuk tweeter, 2 channel untuk midbus. Kita mainkan sistem aktif dan dia ada 1 channel lagi untuk subwoofer yang kita drive juga dari DSP-M ini, Topeless. Head unit, speaker, DSP ya tinggal subwoofer. Subwoofer di sini kita menggunakan subwoofer dari SB Acoustic dengan diameter 10 inch. Di sini juga
kita bikin box subwoofernya sesimpel mungkin, semirip mungkin dengan OEM, jadi nggak terlalu banyak terlihat nonjol. Kalau buka bagasi itu masih terlihat OEM. Oke, sekarang kita lanjut ke bagasi belakang untuk melihat box subwoofernya seperti apa. Oke guys, nah ini dia box subwoofer yang kita custom, yang saya sebut dengan masih terlihat OEM, terlihat lurus dari panelnya, jadi nggak nonjol, nggak berbentuk aneh-aneh. Jadi kalau dilihat masih terlihat lapang. Nah, di sini juga kita tutup subwoofernya dengan kain grill speaker yang kalau kita buka subwoofernya ada di dalam nih. Nah, kenapa kita nggak tonjolin subwoofer? Karena kita mau terlihat seperti OEM, jadi nggak ada kelihatan ada subwoofer. Ini bisa ditutup lagi. Oke, dan bagian belakang yang kita korbankan dari panel aslinya hanya kita lepaskan panel ini aja. Jadi di area panel ini kita buat ruang untuk box subwoofer, bahkan masih bisa masuk lagi. Jadi panelnya segini, di mobil ini masih ada batas dengan bodi samping sekian. Kita kebelakangin lagi supaya mengudak volumenya jangan terlalu kecil. Karena kalau volumenya terlalu kecil, suara bassnya juga nggak rileks. Jadi mungkin agak susah proses tuningnya. Jadi tetap kita perhatikan volume box yang diperlukan untuk dari subwoofernya. Nah, untuk bagian depan yang kita custom di kick panel, kita hanya melepas bagian panel ini aja. Jadi setelah kalau memang mau dibalikan standar, asteman yang kita buat, kita cabut, kita pasang lagi dengan originalnya. Kita pasang dengan originalnya aja, sudah balik seperti semula. Jadi kalau dibilang nggak ada pengorbanan ya, cuman memang butuh proses untuk mem-custom panel-panel untuk menggantikan panel ini untuk speaker 6 inch-nya. Oke guys, setelah kita bahas instalasi di mobil ini, Toyota Probox ini, seperti biasanya mau tes audionya seperti apa dengan sistem simple seperti ini. Oke, kita lanjut ke dalam mobil untuk tes audionya seperti apa. Come on guys. Oke guys, sekarang kita lagi mau tes hasil audionya dengan sistem two-way simple seperti apa hasilnya. Kita gunakan Bluetooth, kita ambil source-nya dari YouTube. Oke, kita coba. Bassnya berasa banget walaupun sistemnya simple, menggunakan satu DSPM aja udah berasa bassnya. We could
Oke, kita sekarang lagi mau coba lagi dengan lagu yang lebih ke vokal. Ini kan kalau ini lagu ini kan ngebeat, bassnya juga berasa. Jadi suara yang dari bawah speaker pun, yang walaupun kita placementnya mid bass di bawah, suaranya kita tuning dengan posisi semua ada di atas semua. Jadi nggak berasa ada dua sumber suara dari atas Twitter apa mid bass yang saling nyaut-nyautan. Kita buat semuanya ngumpul di atas semua. Oke, sekarang kita dengarkan lagu yang memang vokalnya juga lebih jelas, tapi juga ada bassnya. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights and alone conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use. I would do my bad habits lead to white eyes staring into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, my bad habits lead to you. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. Oke guys, suaranya keren banget. Suara vokal-vokalnya juga jelas. Stagingnya juga di atas juga tertata rapi, nggak terdengar suara dari vokal mid bass yang dari kick panel yang kita buat, placement yang di bawah. Jadi semuanya naik ke atas. Lalu untuk subwoofernya kita tes pakai lagu yang pertama tadi, juga beatnya juga berasa banget sampai ke depan. Oke, ini proses terakhir dari video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Thank you guys.